Shalom, berjumpa kembali dengan saudara dalam pesan gembala hari ini. Kalau kita melihat bagaimana Salomo membangun bait Allah di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-7 ayat 12 bilang begini. Tuhan menampakkan diri kepada Salomo pada malam hari dan berfirman kepadanya, telah kudengar doamu dan telah kupilih tempat ini bagiku sebagai rumah persembahan. Dari sini kita mengerti bahwa Tuhan berkenan terhadap apa yang Salomo kerjakan, karena Tuhan bilang telah kupilih tempat ini bagiku sebagai rumah persembahan. Kita bisa melihat kenapa Tuhan sampai berkata, aku pilih tempat ini sebagai rumah persembahan. Kalau kita lihat latar belakang bait Allah itu dibangun dengan sebuah motivasi kecintaan. Karena sebelum Salomo bangun, bapaknya Daud duluan yang mempersiapkan. Dan Daud bilang begini dalam 1 Tawarik 29, oleh karena cintaku kepada rumah Allahku, maka aku dengan ini memberikan kepada rumah Allahku dari emas dan perak kepunyaanku sendiri. Jadi motivasi membangun bait Allah itu betul-betul dari kecintaan sampai Daud itu memberi korban dari miliknya sendiri. Wajar, Tuhan bilang aku berkenan dan dibuat itu sebagai rumah persembahan. Dan hebatnya, apa yang terjadi dengan rumah persembahan itu? Tuhan bilang tadi, telah kudengar doamu dan telah kupilih tempat ini bagiku sebagai rumah persembahan. Nah, ketika Tuhan memutuskan memilih tempat itu, Tuhan bilang begini ya, bila mana terjadi langit tertutup tidak ada hujan, bila mana ada belalang pelahap memakan habis hasil bumi dan penyakit sampar. Jadi ketika terjadi sakit penyakit, ketika terjadi kehabisan, ketika terjadi kekeringan di bangsa itu, Tuhan bilang begini, kalau umatku merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku dari tempat ini, maka aku akan mendengar dari sorga, mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Pemulihan terjadi ketika umat itu dari bait Allah itu menyampaikan doa-doanya kepada Tuhan. Dan Tuhan bilang begini di dalam ayat selanjutnya, sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Dari rumah persembahan itu, rumah yang dibangun karena kecintaan, ketika ada doa dinaikkan dari situ, Tuhan bilang mataku terbuka, telingaku menaruh perhatian. Jadi kalau saudara pengen diperhatikan Tuhan, matanya tertuju kepada saya dan saudara. Kalau saudara kepengen telinga Tuhan memberi perhatian kepada permohonan-permohonan kita, caranya apa? Naikkan doa-doa. Baik Salomo yang disebut Tuhan sebagai tempat yang dia pilih, itu sekarang udah hancur. Tapi dalam perjanjian baru dikatakan saya dan saudara adalah bait Allah itu. Jadi kita ini tempat tinggalnya Allah. Ketika kita naikkan doa-doa kita kepada Tuhan, pergumulan-pergumulan kita, entah itu pergumulan tentang yang namanya kekeringan, pergumulan tentang kehabisan, pergumulan tentang sakit penyakit, ketika ada doa yang dinaikkan dari bait Allah yaitu kita, Tuhan bilang, aku mendengar dari sorga, memulihkannya. Karena apa? Telinganya memberi perhatian kepada doa, matanya tertuju kepada orang-orang yang berdoa. Kalau saya dan saudara pengen menarik perhatiannya Tuhan, cuman satu kok yang bisa kita lakukan, berdoa. Mungkin di dalam pergumulan-pergumulan hidupmu saat ini, kau berpikir gak ada orang yang memperhatikan aku. Tetapi ketika doa kau naikkan, Sang Pencipta alam semesta ini perhatian kepada saudara. Itu makanya di dalam pergumulan pelayanan gereja kita berdoa. Bagi 10.000 jiwa yang mau kita jangkau, kita berdoa. Karena apa? Kita mau menarik perhatiannya Tuhan. Kita lakukan bagian kita lewat doa, kita tarik perhatian Tuhan, kita bekerja sama, saya percaya 10.000 jiwa kita bisa jangkau untuk kemuliaan nama Tuhan. Pergumulan-pergumulan yang sedang kau hadapi hari-hari ini, entah itu kekeringan, entah itu kehabisan, entah itu sakit penyakit, Tuhan bilang tadi, naikkan doamu, maka Tuhan akan matanya tertuju ke situ dan telinganya memberi perhatian. Kalau Tuhan kasih perhatian, pergumulan saudara selesai. Hari-hari ini, bulan ini, itu yang menjadi kerinduan kita. Unstoppable prayer. Ketika kita berdoa, kita sedang menarik perhatiannya Tuhan. Ketika Tuhan memperhatikan, mujizat dia kerjakan. Dan saya percaya, hari-hari ini kalau saya dan saudara bertekun berdoa, Tuhan akan memberi perhatian. Dia akan jawab doa-doamu. Dia akan buat mujizat dalam hidupmu.
Dan bagi GKK Yesus Baik, saya percaya 10.000 jiwa itu dia kerjakan. Kita lakukan bagian kita berdoa, Tuhan kerjasama dengan kita, 10.000 jiwa kita bisa jangkau. Tuhan memberkati.